Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan untuk memberikan penjelasan terkait menu administration. Jadi sebelum saya untuk menjelaskan lebih detail terkait menu administration ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa menu administration yang akan saya presentasikan ini hanya dapat ditampilkan jika Bapak Ibu menggunakan user admin. Sehingga jika Bapak Ibu menggunakan user editor atau journal manager, maka itu dapat dipastikan bahwa menu administration yang ada di samping kiri bawah ini nanti itu tidak akan tampil. Jadi pertama-tama di dalam menu administration ini kita di sini dapat mendapatkan beberapa menu lainnya seperti pada menu set management ini terdapat hosted journal, kemudian set setting, dan yang kedua terkait dengan administrative function. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan apa saja sih fungsi-fungsi atau menu yang disediakan oleh administration ini. Jadi yang pertama pada menu hosted journal ini, jadi kita klik terlebih dahulu menu host jurnalnya. Nah, di menu ini kita bisa menambahkan atau dapat juga melakukan order terkait jurnal yang sudah kita miliki. Jadi jika di sini Bapak Ibu menginginkan untuk menambah jurnal lagi di OJS-nya, maka Bapak Ibu bisa melakukan dengan klik create jurnal. Kemudian di sini misalkan kita isikan saja untuk jurnal penambahannya, misalkan Open Journal Term Jurnal 2. Di sini kita ambil saja misalnya OJ2. Di sini boleh kita samakan saja. Kemudian description-nya nanti silahkan Bapak Ibu isikan saja. Untuk deskripsi jurnalnya di sini untuk fat-nya ini untuk memudahkan kita samakan saja juga untuk OJ2. Kemudian kita pilih untuk bahasa yang akan dipasangkan di jurnal baru ini. Jika Bapak Ibu ingin menginstalkan lebih dari satu bahasa, maka silahkan pilih di bahasa yang sudah yang dimiliki ini. Kemudian saya pilih primary lokalnya untuk English juga. Kemudian pada menu enable ini, jika Bapak Ibu ingin langsung mengaktifkan jurnal ini untuk dapat diakses publik, maka Bapak Ibu bisa langsung mengklik di kotak kecil ini, kemudian kita klik save. Namun jika Bapak Ibu menginginkan untuk mengatur dulu atau mengisikan kontennya dulu di jurnal yang baru ini, maka Bapak Ibu bisa mengabaikannya di menu ini. Tapi pada tahap ini kita coba aktifkan langsung saja, kemudian kita klik save. Pada proses penyimpanan jurnal ini biasanya memiliki estimasi waktu yang berbeda-beda. Jika jurnal yang Bapak miliki ini sudah terdapat banyak jurnal, maka biasanya estimasi waktu pembuatan jurnal baru ini memakan waktu kurang lebih 3-5 menit. Namun jika Bapak Ibu masih memiliki satu jurnal, kemudian ingin menambah ke jurnal yang kedua, maka biasanya untuk melakukan save ini dia akan lebih cepat. Jadi di sini kita tunggu terlebih dahulu untuk proses pembuatan jurnalnya. Oke, jadi di sini kita telah berhasil membuat satu jurnal. Maka pada tahap selanjutnya ini kita di sini bisa memastikan kembali terkait dengan data di jurnal, kemudian juga bisa kita mengatur terkait dengan pemilihan tema dan lain-lainnya. Namun pada tahap ini biasanya saya menyarankan untuk melakukan setup yang lebih lengkapnya itu kita bisa masuk di bagian samping kiri kanan ini, kemudian kita klik pada jurnal yang barusan kita buat, yaitu Open Journal Term Jurnal 2. Nah, jadi pada tahap ini Bapak Ibu bisa melakukan atau isi konten terkait dengan jurnal yang akan kita publish ini atau jurnal baru yang kita miliki ini sesuai dengan scope yang Bapak Ibu miliki. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil membuat satu jurnal baru yaitu Open Journal Term Jurnal 2. Jadi di sini coba saya kembali lagi ke menu administration, kemudian masuk kembali ke menu hosted journal. Nah, jadi pada tahap ini kita telah berhasil membuat jurnal baru, kemudian jika Bapak Ibu menginginkan untuk menghapus jurnal baru yang telah kita buat, maka Bapak Ibu bisa mengklik di samping title jurnalnya di panah kecil ini, kemudian klik remove ini. Itu jika kita ingin menghapus jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Namun jika Bapak Ibu misalkan menginginkan untuk mengedit jurnal lainnya, maka Bapak Ibu juga bisa mengklik edit. Jadi misalnya di sini kita ingin mengganti title, kemudian ingin menonaktifkan jurnal misalnya, maka Bapak Ibu bisa menonaktifkan ini.
Jadi di sini pada tahapan ini untuk membuat create journal atau meremove Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Lalu biasanya yang paling sering ditanyakan juga terkait dengan pengurutan terkait dengan tata letak di bagian halaman portal jurnal ini. Jadi katakanlah misalkan kita login kembali di halaman hosted journal ini, kemudian kita menginginkan misalnya untuk open journal tab jurnal ini ada di posisi pertama, kemudian jurnal A ini di posisi kedua di halaman portal ini, maka kita bisa mengatur pengurutannya ini dengan mengklik order. Kemudian setelah muncul panah kecil seperti ini, panah atas dan bawah ini, maka silakan Bapak Ibu drag and drop, sesuaikan urutannya. Misalkan ini di posisi pertama, ini posisi kedua, J2 ini posisi ketiga, dan seterusnya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan di sini. Dan jika sudah dirasa urutannya sudah benar, maka silakan Bapak Ibu klik down ini. Nah, setelah berhasil kita coba refresh di halaman depan jurnal. Nah, maka secara otomatis urutan dari jurnal ini akan menyesuaikan dengan konfigurasi yang telah kita lakukan di dalam menu hosted jurnal ini. Jadi mungkin di sini kita coba hapus untuk jurnal yang telah kita buat. Misalkan di sini kita klik remove, kemudian kita klik OK. Nah, maka ketika kita refresh di halaman depan jurnalnya, maka open journal tab jurnal 2-nya sudah hilang di sini. Namun perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menghapus jurnal, maka semua data isi konten, user, dan lain-lainnya juga akan terhapus. Sehingga jika Bapak Ibu tidak melakukannya ini tidak sengaja, maka dapat dipastikan data itu sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi mohon berhati-hati ketika kita melakukan konfigurasi pada menu hosted journal ini. Oke, mungkin untuk penjelasan yang paling sering ditanyakan sudah saya detailkan di sini. Kemudian kita masuk ke menu administration lagi. Nah, jadi pada menu administration ini kita akan masuk kembali ke menu set setting. Nah, pada menu set setting ini biasanya yang saya ketahui itu semua konfigurasi yang kita lakukan di sini terkait itu setting, information, dan juga event ini akan memberikan dampak pada segi tampilan di halaman depan jurnal ini atau halaman portal. Misalnya kita ingin mengedit atau mengganti tema yang ada pada halaman portal ini menggunakan tema selain default, maka Bapak Ibu bisa masuk kepada menu Friends, kemudian pada menu Themes ini kita pilih misalkan contoh di sini kita gunakan tema Academic Pro, kemudian kita atur warnanya menyesuaikan dengan warna dari jurnal, kemudian kita klik Save, dan kita refresh di halaman jurnalnya. Nah, maka secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan tema yang kita gunakan. Dan jika Bapak Ibu menemukan seperti ini, tampilan yang masih belum rapi, itu biasanya disebabkan oleh cache browser yang kita gunakan. Jadi, caranya silahkan Bapak Ibu clear cache terlebih dahulu. Atau misalkan saya biasanya lebih cepatnya itu dengan mengklik F12 atau inspect element dan saya refresh. Karena secara otomatis juga ketika kita men-disable terkait disable cache ini, dia akan melakukan clear cache. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke halaman set setting. Jadi pada tahapan awal ini pada menu set setting dan di information, di sini kita bisa mengatur terkait dengan about journal di halaman portal jurnal. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dan Bapak Ibu isikan konten di bagian ini untuk bisa menampilkan di bagian atas ini terkait dengan about jurnalnya. Kemudian dari beberapa menu yang paling sering digunakan di administration itu ada pada menu language ini, yang mana jika Bapak Ibu menginginkan untuk menambahkan beberapa bahasa lainnya lagi yang tidak tersedia di list ini, maka user administration bisa mengklik install locale ini, kemudian menceklis bahasa apa yang ingin kita tambahkan. Jadi jika misalkan ada request dari Bapak Ibu ingin menambahkan, katakanlah di sini kita coba tambah Arabic, kita lihat dulu terlebih dahulu. Oh, ternyata sini sudah ada. Misalkan kita install terkait dengan bahasa Turki misalnya, kemudian kita klik save. Nah, maka secara otomatis bahasa Turki yang kita tambahkan akan tertambah pada menu list language ini.
Selanjutnya nanti setelah di sini kita aktifkan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan di masing-masing jurnal. Contohnya misalkan kita ambil di salah satu jurnalnya itu di jurnal A ini, maka masuk pada menu website, kemudian di setup dan di language. Nah, maka secara otomatis bahasa Turki yang barusan kita install akan tampil juga di halaman setiap jurnal. Oke, di sini kita kembali ke menu administration lagi. Dan dimasuk pada menu set setting. Nah, pada OJS versi 33 ini kita juga diberikan satu fitur yaitu terkait dengan book email ini, yang mana jika Bapak Ibu mengaktifkan, katakanlah di sini kita ingin menambahkan book email supaya jurnal yang kita berikan checklist misalnya seperti Open Journal Temp Journal, kemudian jurnal A ini kita checklist di sini, maka secara otomatis dua jurnal yang kita checklist ini dia dapat melakukan semacam email blast berdasarkan dengan sistem rule yang tersedia di jurnalnya. Jadi contohnya misalkan sini kita aktifkan dua jurnal ini, kemudian kita klik save, dan kita coba akses di Open Journal Temp Journal ini. Nah, maka secara otomatis ketika kita masuk kepada user and rule ini, nah dia akan tertambah satu menu yaitu notify ini. Nah, jadi di sini ada satu fitur yang mana jika Journal Manager ingin melakukan blast email atau blast semacam informasi ke spesifik user, katakanlah ingin melakukan semacam blast email ke user reviewer, misalkan kita checklist di sini, maka silahkan Bapak Ibu isikan subjeknya dan juga isi kontennya. Maka secara otomatis ketika Bapak Ibu mengklik save, email blast yang Bapak Ibu kirimkan akan diterima semua di user reviewer ini. Oke, kemudian kita coba kembali ke menu administration. Jadi pada menu set setting ini, selebihnya kita juga dapat mengatur terkait dengan navigation. Untuk bagian di navigation ini secara umum sama seperti sebelumnya. Jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan di bagian navigasi atas ini, maka Bapak Ibu bisa mengatur dan menambahkan add itemnya pada menu navigasi ini. Kemudian kita lanjut kepada menu Friends ini. Jadi secara umum juga sama seperti di pengelolaan jurnal di video sebelumnya, untuk melakukan pengaturan terkait dengan tema, kemudian fitur-fitur yang diberikan di setiap tema. Untuk khususnya untuk di halaman portal ini, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian pada menu Friends ini. Kemudian terkait dengan logo, flag footer di bagian bawah ini, itu juga bisa Bapak Ibu sesuaikan pada menu Friends ini. Jadi pada intinya pada halaman administration kemudian di set setting itu lebih banyak digunakan untuk mengatur tata letak di bagian halaman portal jurnal. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke menu administration di fitur lainnya yaitu di menu administrative function ini. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan dan ingin mengetahui informasi terkait dengan versi OJS yang digunakan atau versi server yang digunakan, maka di sini Bapak Ibu bisa mengklik pada menu System Information ini. Jadi ketika kita klik di sini untuk versi OJS yang kita gunakan akan diinformasikan kapan kita menginstalnya. Bahkan di sini juga diberikan terkait dengan histori versi jurnal yang telah kita gunakan di sebelum-sebelumnya. Kemudian jika kita scroll ke bagian bawah, nanti di sini hanya melakukan informasi terkait dengan apa saja sih pengaturan yang ada di server OJS yang kita gunakan. Kemudian saya kembali ke administration. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan itu ada pada menu expired user session, kemudian clear data cache, dan juga clear template cache ini. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan semua user yang telah berhasil login di satu OJS ini, dan Bapak Ibu menginginkan ketika mereka mengakses jurnal itu perlu melakukan login kembali, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik di expired user session ini. Sehingga dengan kata lain, ketika Bapak Ibu mengklik ini, secara otomatis user yang sudah menyimpan username dan passwordnya di browser masing-masing itu diwajibkan untuk melakukan login untuk dapat mengakses jurnalnya. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan clear data cache ini, biasanya jika Bapak Ibu ada melakukan pengeditan konten, kemudian
setelah kita refresh hasilnya masih menampilkan konten yang lama, biasanya itu disebabkan oleh cache yang disimpan di OJS-nya. Maka jika Bapak Ibu menemukan kasus seperti tersebut, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada tim admin untuk melakukan clear data cache di OJS-nya. Kemudian selanjutnya terkait dengan fitur di clear template cache ini biasanya digunakan untuk menghapus template cache yang mana kita melakukan perubahan segi tampilan atau ingin melakukan modifikasi dari segi tampilan, itu biasanya kita sering sekali menggunakan clear template cache ini. Karena sama seperti sebelumnya, hanya saja di clear template sketch ini, biasanya ketika kita melakukan perubahan warna tampilan OJS, setelah kita refresh masih sama dan tidak terdapat perubahan yang kita lakukan, nah maka Bapak Ibu bisa meminta tim admin OJS untuk melakukan clear template sketch ini. Kemudian yang terakhir ini terkait clear schedule task execution log ini biasanya hanya digunakan untuk melakukan atau merefresh kembali untuk perhitungan terkait dengan log aktivitas di jurnal Bapak Ibu masing-masing. Oke, mungkin terkait dengan penjelasan administration yang singkat ini sudah saya jelaskan, sehingga jika Bapak Ibu menginginkan terkait penjelasan yang lebih detail, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa agar mendapatkan notifikasi dan update dari kami, silahkan Bapak Ibu subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih.